bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022, Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan merenungkan bersama-sama. Tema permenungan kita hari ini adalah jangan cepat tergoda, berani menolak. Diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Benita PLL yang saat ini sedang bertugas di Pademangan, Jakarta, dan doanya akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PLL yang saat ini sedang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa dan berenung bersama. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk selalu menyertai kita. Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imble Superna Gratia Quintu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menang dalam semua percobaan di padang gurun, karena Engkau mengandalkan Bapa. Karena Engkau memiliki kedekatan yang sangat mendalam dengan Bapa. Curahkan kepada kami kekuatan roh yang Dikau miliki,
supaya kami mampu menghadapi semua tantangan dan cobaan hidup, baik yang datang dari dalam diri kami sendiri maupun yang datang dari luar diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini adalah jangan cepat tergoda, berani menolak. Ada sebuah kisah tentang seekor kucing dan para unggas. Sekian banyak unggas. Seekor kucing mempunyai sekian banyak cacing yang ingin diberikan kepada unggas, tetapi melalui proses barter, tukar-menukar barang. Dia menukarkan cacing yang ia punya dengan sayap burung atau dengan bulu dari unggas itu. Setiap hari, para unggas pasti datang untuk barter, mengambil cacing dari kucing dan memberi bulu dari unggas itu kepada kucing. Suatu hari seekor raja dari burung elang datang karena ia ingin untuk menikmati cacing-cacing yang disiapkan oleh kucing itu. Dari hari ke hari ia selalu karena merasa enak, merasa nikmat dengan cacing yang disediakan oleh si kucing, maka ia tiap hari membeli atau membarter cacing dengan bulunya yang bagus itu. Hari ke hari, lambat laun, akhirnya bulu dari si elang habis. Dan apa yang terjadi?
Umpan si kucing akhirnya terlahap pada burung elang. Dan karena burungnya sudah habis dan ia tidak bisa terbang lagi, akhirnya si kucing menangkap si elang. Menjadi lahapan yang lezat bagi si kucing. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kadang dalam situasi lapar dan haus dalam tanda kutip, pasti akan selalu ada godaan yang kita alami, apalagi di masa puasa dan pantang ini. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Jangan seperti burung elang yang cepat tergoda akan ajakan dari si kucing. Bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dihantar ke padang gurun untuk bertemu dengan Bapaknya. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, sepi, dan sangat nyaman untuk berdoa, mengalami relasi yang akrab dengan Tuhan. Dalam masa henyinya di padang gurun itu, ada iblis yang datang menggoda. Apalagi iblis yang melihat bahwa Yesus pasti lapar karena sudah berpuasa 40 hari lamanya. Akhirnya godaan itu pun terjadi, bahkan bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Namun apakah Yesus mau menerima tawaran si iblis? Tidak. Kedekatan dengan Bapaknya membuat Yesus bisa mengalahkan iblis yang merayu dengan caranya. Kekuatan Yesus adalah ia punya relasi yang kuat dengan Bapaknya sehingga dapat mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus menang atas godaan dan rayuan iblis. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kesatuan yang mesra dengan Bapa lebih kuat daripada kekuatan dan kelekatan kita pada barang-barang dan kesuksesan atau kebanggaan duniawi yang hanya bertahan sekejap mata. Bila dirasa bahwa ada kelekatan dosa yang sulit terhindarkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, Yesus telah memberi jaminan bahwa pertobatan itu mungkin dan datang dari kemauan kita sendiri serta relasi yang kuat dengan Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah menjadi titik fokus setiap pribadi, sehingga perhatian dan kesadaran tidak diarahkan ke titik-titik yang lain yang kelihatan menarik namun tidak bertahan lama. Pertobatan itu mungkin karena Tuhan sendiri yang menolong setiap pribadi untuk bertobat. Keterbukaan pribadi yang mendalam kepada Tuhan sambil mengandalkan Dia dalam semua situasi godaan atau rayuan akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Berdoa dan bertobat hendaknya sejalan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu Prapaskah yang pertama, langkah awal untuk kita boleh mengalami masa puasa dan pantang. Setelah kita menerima abu pada hari Rabu Abu yang lalu, kita diajak oleh Tuhan untuk boleh membersihkan diri, membaharui hidup kita selama 40 hari. Kita diajak oleh Tuhan hari ini agar kita boleh mengalahkan semua godaan iblis. Hanya dengan satu, yakni dekatkan diri pada Tuhan. Mari kita pergi ke padang gurun untuk berelasi bersama Tuhan, mendekatkan diri dan mendengarkan apa maunya Tuhan bagi kita dalam jangka waktu 40 hari ini dalam masa puasa. Jangan cepat tergoda, berani menolak kuasa iblis. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing dan juga seluruh umat beriman di mana saja mereka berada yang saat ini sedang menjalankan masa retret agung, masa pantang dan puasa. Kita mohon semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan, rahmat kesetiaan dan ketekunan dalam menjalankan masa pantang dan puasa, dan semoga kita dimampukan untuk mengamalkan rahmat kasih itu kepada sesama yang ada di sekitar kita
teristimewa, memberikan perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita. Semoga semakin berkembang ke arah yang Engkau kehendaki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan sesama saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, secara khusus mereka yang terpapar virus COVID. Semoga Tuhan senantiasa menjamah dan menyembuhkan mereka pada waktunya, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang menghadapi masalah dan tantangan dalam keluarga mereka masing-masing. Semoga rahmat kasih Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka, hadir di tengah-tengah keluarga mereka, dan mampukan mereka untuk menghadapi semua persoalan yang mereka sedang hadapi saat ini, dan boleh diberikan jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara-saudari kita yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Semoga dengan rahmat dan berkat yang berlimpah dari Tuhan, Tuhan menyadarkan mereka untuk selalu datang kepadanya sebagai satu-satunya kekuatan dan pemberi kenyang dan dahaga, serta semoga mereka semua senantiasa diberi kehidupan agar mampu mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam mengarungi setiap perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita secara pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan cepat tergoda, berani untuk menolak. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Sampai jumpa lagi di doa dan permenungan kita pada hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.